Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala nabi al-hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Sahabat YouTube yang berbahagia, kita akan melanjutkan kajian tentang faidah bersolawat. Pada bagian 1 telah dijelaskan faidah atau manfaat solawat dari nomor 1 sampai nomor 10. Kita lanjutkan pada faidah yang ke-11. Faidah yang ke-11 bersolawat kepada Nabi SAW adalah annaha sababun likifayatil abdi ma'ahammahu. Salawat menjadi sebab untuk kecukupan seorang hamba. Jadi tidak susah, tidak kurang. Dengan barokah salawat, kehidupan seseorang akan dicukupkan. Kecukupan ini tidak berkaitan dengan gaji seseorang. Kadang orang sudah punya penghasilan tetap, misalnya sebulan 7 juta. Dia juga punya perusahaan, mendapatkan proyek-proyek sampai ratusan juta. Tetapi seringkali orang tetap mengeluh dengan kekurangan. Karena kekurangan ini berkaitan dengan pengeluaran yang lebih besar daripada penghasilan. Nah, orang yang bersolawat kepada Nabi SAW, maka solawat ini menjadi sebab sehingga orang itu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang ke-12, annaha sababun likurbil abdi minhu sallallahu alaihi wasallam. Salawat menjadi sebab dekatnya seseorang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang banyak membaca salawat, menyebut-nyebut nama Nabi, maka nama orang itu juga nanti akan disebut oleh malaikat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah menyebut nama kita. Ketika kita banyak bersolawat, maka kita menjadi rindu dan cinta kepada Nabi. Nabi pun rindu dan cinta kepada kita. Maka ruh Rasulullah SAW akan mendatangi kita. Karena ruh kita belum bisa melihat ruh Rasulullah, kemudian ruh Rasulullah masuk ke dalam mimpi kita. Bertemulah ruh Rasulullah dengan ruh kita pada saat kita sedang tidur. Semakin sering bermimpi bertemu Rasulullah, maka ruhnya semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak bersolawat menjadi sebab orang semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang ke-13, annaha taqumu maqamas sadaqati. Salawat itu kedudukannya seperti sedekah. Jadi kalau kita lagi jalan-jalan, tidak bawa duit, misalnya uangnya nggak kebawa, lalu di tengah jalan bertemu dengan orang yang bawa kotak amal, dia minta sumbangan. Karena kita lupa nggak bawa duit, maka jangan lupa baca sholawat. Sholawat yang kita baca seakan-akan kita tetap bersedekah. Jadi sholawat ini menjadi
kedudukannya seperti sedekah. Tapi ketika bawa duit, ada duit, tetap sedekahnya tetap dilakukan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang ke-14, annaha sababun liqada'il hawaiji. Sholawat menjadi sebab dikabulnya hajat-hajat atau kebutuhan kita. Jadi kalau kita punya banyak kebutuhan, maka perbanyaklah sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk sholawatnya apa? Terserah. Karena ada 12.000 kata ulama, itu 12.000 bacaan sholawat. Mau sholawat nariyah, sholawat munjiat, sholawat Bani Hashim, sholawat Jibril, sholawat Syajaratun Nuqud, sholawat haji, sholawat tibbil qulub, sholawat apapun, intinya semuanya sama, yaitu memohon kepada Allah supaya Allah melimpahkan rahmat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang ke-15, annaha sababun salatullahi wa malaikatihi alal musalli. Yang ke-15, sholawat ini menjadi sebab Allah dan para malaikat bersolawat kepada kita yang bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bersolawat kepada Nabi, maka Allah bersolawat kepada kita, melimpahkan rahmat kepada kita. Kalau kita bersolawat kepada Nabi, maka malaikat terus mendoakan kita, bersolawat kepada kita selama kita bersolawat kepada Nabi. Kalau kita bersolawat kepada Nabi selama 1 jam, maka malaikat juga mendoakan kita supaya kita diberi rahmat oleh Allah selama 1 jam, dan seterusnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang ke-16, annaha sababu zakatil musalli wat taharati lahu. Sholawat ini menjadi sebab bersihnya jiwa, sucinya jiwa orang yang bersholawat. Jadi sholawat ini membersihkan jiwa. Tadi dalam hadis disebutkan 1 kali sholawat menghapus 10 dosa. Nah, jadi kalau dosanya kita banyak baca sholawat, maka dosanya juga banyak yang dihapus, sehingga jiwa kita menjadi bersih dari dosa-dosa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang ke-17, annaha sababun litabsyiril abdi bil jannati qabla mautihi. Salawat bisa menjadi sabab seorang hamba diberi kabar gembira akan masuk surga sebelum wafat. Nah, jadi orang yang ahli bersolawat, banyak bersolawat, maka dia berkemungkinan, berpeluang
diberi kabar gembira oleh malaikat sebelum wafatnya, diberi kabar gembira bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Nah, ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Syekh. Jadi di situ Rasulullah SAW bersabda, siapa membaca salawat kepadaku, kata Nabi, sehari 1000 kali. Terus tiap hari 1000 kali, 1000 kali, 1000 kali tiap hari, maka ia tidak akan mati kecuali telah mendapatkan berita akan masuk surga. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang ke-18, annaha sababun lin najati yaumal qiyamati. Salawat ini menjadi sebab seseorang selamat pada hari kiamat. Kenapa selamat? Mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis disebutkan orang yang paling dekat dengan Rasulullah pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih. Jadi orang yang paling dekat dengan Nabi, paling utama dengan Nabi pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi manfaat atau faidah yang ke-18 adalah banyak bersolawat menjadi sebab keselamatan seseorang pada hari kiamat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang ke-19, salawat ini menjadi sebab Rasulullah membalas salawat kepada orang yang bersolawat. Jadi karena kita bersolawat kepada Nabi, maka kemudian Nabi mendoakan kita. Nabi memohon kepada Allah supaya kita yang bersolawat ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mendapat doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Faidah yang ke-20 adalah salawat ini menjadi sebab kita diingatkan apa yang telah kita lupakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat ini menjadi sebab yang dapat mengingatkan kita ketika kita lupa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, demikian faidah salawat kepada Nabi, faidah yang ke-11 sampai yang ke-20. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.